Pada dasarnya sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Tetapi yang kita perhitungkan adalah tentang kebutuhan khusus terkait dengan fungsi reproduksi. Saya di sini dikasih fasilitas khusus, ditaruh di ruangan ibu dan anak sendiri. Terus fasilitas susu itu dapat jatah setiap bulan sama pampers. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017 mulai menghadirkan lembaga pemasyarakatan khusus untuk perempuan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2017, hanya terdapat 3 lapas khusus perempuan. Hingga kini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat terdapat 34 lapas perempuan dan 4 rutan yang secara khusus menampung warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak-anak. Pada tahun 2024, total warga binaan pemasyarakatan WBP di Indonesia mencapai 274.497 jiwa, yang terdiri dari 261.000 WBP laki-laki dan 13.000 WBP perempuan. Walau jumlah WBP perempuan tidak sebanyak WBP laki-laki, keberadaan WBP perempuan membutuhkan perlakuan khusus terkait kodrat mereka sebagai perempuan. Perempuan memiliki fungsi reproduksi. Nah, ini bukan artinya kita membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi memang secara kodrati perempuan itu mempunyai fungsi reproduksi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itu, untuk memberikan perempuan ini lebih optimal pemenuhan akan hak reproduksinya ini, maka kita membuat lapas-lapas perempuan yang mungkin disesuaikan dengan kodrati perempuan sebagai makhluk yang mempunyai fungsi reproduksi. Pengaturan mengenai hak perempuan dalam lembaga pemasyarakatan sudah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2010, yaitu the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders atau yang dikenal dengan Bangkok Rules. Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan seperti perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba, perempuan disabilitas di dalam tahanan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di dalamnya mengatur secara tegas kebutuhan khusus perempuan. Oleh karena itu, pemenuhan hak bagi perempuan ini sebetulnya pada dasarnya sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Tetapi yang kita perhitungkan adalah tentang kebutuhan khusus terkait dengan fungsi reproduksi. Misalnya di dalam Undang-Undang 22 ini, dan di undang-undang sebelumnya juga dimuat, bahwa untuk perempuan yang dia membawa anaknya, dia di undang-undang sebelumnya itu sampai dengan umur 2 tahun dia boleh membawa anaknya di dalam. Selain upaya pemenuhan hak asasi warga binaan perempuan terkait kebutuhan khusus mereka, yakni mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ya kami sebagai national missionary untuk isu perempuan dan anak tentunya memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak itu. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi bagian dalam beberapa tahun terakhir, perlindungan pemenuhan hak di wanita atau perempuan di lembaga pemasyarakatan itu menjadi juga bagian yang tidak kita tinggalkan. Ini juga menjadi penting karena sejalan dengan SDGs 2030 untuk memastikan no one left behind. Kalau dikatakan ideal, ya pasti negara hadir untuk itu ya, memastikan yang penting kebutuhan layanan dasarnya, mulai dari kesehatannya, kemudian juga banyak sekali pendidikan-pendidikan yang kemudian kita siapkan sebagai pendidikan informal untuk menyiapkan mereka. Bahkan program-program pemberdayaan, ini yang kami dorong. Dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan perempuan juga mendapatkan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian merupakan pembekalan bagi warga binaan mendapatkan pelatihan dan keterampilan agar dapat hidup mandiri setelah keluar dari lapas. Sedangkan pembinaan kepribadian untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan lingkungan. Negara memandang warga binaan bukan hanya sebagai pihak yang melanggar hukum dan harus dihukum, namun juga sebagai manusia yang berhak mendapatkan kesempatan dan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akses inilah yang disediakan oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi warga binaan perempuan. Negara menyediakan lapas pemasyarakatan perempuan agar mereka dapat memperoleh hak khusus dan hak lainnya untuk pembekalan hidup termasuk hak pendidikan. Lapas Perempuan 2A Kerobokan yang berada di Bali merupakan lapas yang fokus terhadap pemerataan akses pendidikan bagi warga binaan perempuan dan menjadi lapas pertama yang menyediakan kesempatan kuliah bagi warga binaan perempuan. Inilah Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan atau LPP kelas 2A Kerobokan yang berada di Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Lapas ini berdiri sejak tahun 2017 sebagai salah satu upaya mengatasi kapasitas daya tampung dan pemenuhan hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan di Bali. Kanwil Kumham ini adalah membawai 14 lembaga pemasyarakatan, memang betul sebagai hal yang terkait dengan tusi kerja daripada lembaga pemasyarakatan itu adalah membina daripada sekitar beberapa puluhan warga binaan pemasyarakatan yang menjadikan overcrowded sebesar 400%. Sekarang perbandingan antara warga binaan yang pria dengan perempuan itu hampir kurang lebih memasuki di angka 90% ya. Dahulu lapas perempuan ini menjadi satu dengan lapas Kerobokan dalam satu area pembinaan. Namun seiring dengan banyaknya kuantitas perempuan yang harus diperlukan dalam proses pembinaan mereka, maka terjadi pemisahan antara lapas Kerobokan yang merupakan bagian yang menjadi satu dengan warga binaan pria, lalu kemudian dengan wanita. Saat ini, lapas menampung 236 warga binaan, 1 orang diantaranya dalam kondisi hamil dan 5 orang bayi. Sebagian besar warga binaan berada pada usia produktif dengan rentang usia mulai 23 hingga 35 tahun dan 70% terjerat kasus narkotika. Untuk membina warga binaan, lapas menerapkan program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian sebagai pembekalan akhlak dan keterampilan untuk mereka agar mandiri setelah keluar dari lapas. Untuk program pembinaan kemandirian, Lapas Perempuan 2A Kerobokan memberikan berbagai pelatihan keterampilan seperti tata boga, menjahit, tata rias, dan lainnya. Bahkan untuk mengisi hari-hari mereka agar lebih produktif di lapas, warga binaan juga diajarkan berbagai keahlian, termasuk menari dan melukis.
Mengingat warga binaan yang berada di Lapas Perempuan 2A, Kerobokan, sebagian besar merupakan usia produktif. Dan menyadari, pendidikan juga merupakan modal utama bagi para warga binaan pemasyarakatan WBP untuk hidup mandiri. Lapas ini juga menyediakan akses dan kesempatan pendidikan. Tapi bukan dari W mulainya. Tahu nggak? Selain itu, Lapas Perempuan 2A Kerobokan juga bekerja sama dengan komunitas dan relawan, menyediakan kursus bahasa Inggris bagi warga binaan pemasyarakatan WBP. Kami sangat bersyukur sebenarnya karena kami melihat pihak lapas membuka pintu yang besar buat kami untuk datang, memberi pelatihan buat para warga binaan di tempat ini, dan bukan hanya di tempat ini tapi para warga binaan yang di tempat-tempat lain. Kami melihat bagaimana kerjasama yang baik mengizinkan kami untuk datang, memberi pelatihan, pengajaran di tempat ini, dan kami melihat antusias ya dari para warga binaan. Hari ini bisa dilihat sangat antusias belajar bahasa Inggris. Banyak dari mereka ini menjadi sesuatu yang baru, tapi saya rasa mereka butuh kegiatan-kegiatan yang positif di dalam lapas. Oke, very good. Mulai tahun 2024, Lapas Perempuan 2A Kerobokan merupakan lapas perempuan pertama yang memberikan kesempatan kuliah bagi para warga binaannya secara gratis. Saat ini terdapat 11 warga binaan pemasyarakatan perempuan yang lolos seleksi dari 50 pendaftar awal yang mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Warga binaan yang sebelumnya lulus seleksi ini mengikuti perkuliahan secara blended learning atau pembelajaran secara campuran yang berlangsung 3 kali dalam seminggu, termasuk dengan sistem daring. Program kuliah gratis ini juga merupakan pilot project bagi lapas lainnya. Sebagai perempuan, warga binaan di lapas ini memberi berbagai kebutuhan khusus terkait kodrat dan harkat mereka sebagai perempuan yang harus difasilitasi pemenuhan hak asasi mereka. Untuk kebutuhan khususnya terhadap pemenuhan hak asasi manusia dari warga binaan itu sendiri, tentunya saya sebagai wali pemasyarakatan berkolaborasi dengan bagian-bagian terkait. Kan di sini juga ada tusi-tusi tersendiri. Misalnya jika anak didik saya ada yang hamil terus akan melahirkan, tentunya saya koordinasi dengan bagian binadik, dengan bagian klinik juga bilang, oh ini sudah hamil segini, bulannya segini, harus waktunya kontrol atau apa. Nanti saya bantu untuk menghubungkan dengan dokter atau perawat di klinik di sini. Pemenuhan kebutuhan anak yang dibawa oleh WBP juga disediakan secara layak, seperti pojok bermain, ruang menyusui. Bagi warga binaan yang membawa anak, diberikan kamar khusus dan tidak dicampur dengan warga binaan lain yang tidak membawa anak. Selain itu, lapas juga telah memiliki posyandu sendiri, sehingga layanan imunisasi secara lengkap bagi anak tetap dapat diberikan. Lapas Perempuan 2A Kerobokan juga turut memberikan makanan tambahan setiap bulan, termasuk susu dan popok bayi. Upaya pemenuhan hak asasi bagi para warga binaan perempuan diharapkan dapat menciptakan karakter dan kemandirian bagi mereka. Seperti yang dirasakan Esti, mantan warga binaan Lapas Perempuan 2A Kerobokan yang telah merasakan pembinaan selama 3 tahun. Berbagai keterampilan dan pelatihan yang ia pelajari selama di dalam lapas kini dapat ia terapkan. Bahkan ia juga turut menampung mantan WBP sebagai pekerja. Saya keluar dari lapas kurang lebih 1 tahun yang lalu. Waktu saya ada di sini, saya dulu banyak mengkoordinir, membuat barang-barang kerajinan, dan itu saya lanjutkan setelah saya keluar. Sekarang saya sudah punya workshop dan punya toko, jadi gift shop juga untuk craft. Kemudian saya juga tetap kembali ke sini untuk mengajar teman-teman. Jadi saya mengajar menyulam, melukis, mungkin membuat kerajinan-kerajinan dari jahit,
atau merajut gitu. Jadi memberikan mereka barang-barang baru, desain-desain baru gitu. Karena kami juga sekarang sering mendapatkan pesanan kerajinan-kerajinan yang memang bisa dibikin oleh teman-teman di sini, kami drop di sini. Jadi kami ambil lagi dan kami berikan upah. Dan kebetulan saya sendiri juga di tempat saya di workshop juga. Jadi ada teman-teman yang sudah keluar, mungkin dia bisa menjahit atau bisa menyulam atau bisa merajut. Itu untuk misalnya 3 bulan pertama mereka bekerja dengan kami. Nanti kalau setelah 3 bulan mereka masih mau melanjutkan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mau keluar artinya, jadi saya sendiri juga secara pribadi juga berusaha untuk membantu mereka juga dengan keterbatasan yang saya miliki juga gitu Pak. Upaya pemenuhan hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan juga dilaksanakan penuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Malang, Jawa Timur. Melalui berbagai program untuk pemenuhan hak tersebut, Lapas Perempuan kelas 2A Malang, Jawa Timur berhasil menjadi lapas terbaik di Indonesia. Pada tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 2A di Kota Malang, Jawa Timur yang berada di Jalan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, menjadi lapas terbaik di Indonesia. Lapas ini berdiri di atas lahan seluas 14.000 meter persegi, memiliki 5 blok hunian yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan. Saat ini, lapas menampung 421 warga binaan pemasyarakatan perempuan. Rata-rata merupakan terpidana seumur hidup. BPM itu adalah wilayah bebas bersih dan melayani. Artinya mereka di lapas kelas 2A Perempuan Malang itu sudah tidak ada praktek pungli, bahkan peredaran barang terlarang sudah tidak ada. Dan pelayanan terhadap masyarakat, baik masyarakat dalam ini adalah BPP, dan masyarakat luar, masyarakat misalnya keluarganya, stakeholders eksternal tadi, itu sudah dilayani dengan baik. Jadi situ sudah tidak ada lagi pungutan apapun untuk melayani baik masyarakat luar maupun warga binaan. Contoh, untuk pemberian remisi, PB, CB, asimilasi itu zero. Lapas Perempuan 2A Malang juga menjadi salah satu unit pelayanan terpadu pilot project untuk UPT ramah kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, lanjut usia, dan anak-anak. Atas pelayanan terbaik untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan pada kelompok rentan, Lapas Perempuan 2A Malang berhasil meraih penghargaan P2HAM atau Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada tahun 2023. Lapas Perempuan 2A Malang optimal memenuhi kebutuhan warga binaan pemasyarakatan perempuan yang harus mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik agar hak-hak khusus dan asasi mereka sebagai perempuan tetap terpenuhi walau berada dalam lapas. Kami di sini menyiapkan fasilitas seperti ada klinik pratama, kami ada posyandu juga, jadi khusus untuk perempuan atau narapidana atau tahanan yang berkebutuhan khusus, artinya termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan lansia yang mungkin sakit ataupun usia sudah lanjut, itu mendapatkan fasilitas khusus yang memang dapat menunjang untuk kebutuhan kelompok khusus tersebut. Seperti anak-anak dari 0 sampai 6 tahun diberikan susu, jatuh susu, dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun kita berikan bubur bayi seperti itu, dan untuk ibu menyusui juga kami berikan susu dan makanan tambahan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan lain seperti pampers dan
minyak telon dan lain sebagainya, dan pembalut juga kami menyiapkan untuk baik kelompok rentan maupun secara keseluruhan warga binaan kami. Jadi untuk reproduksi juga kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk secara berkala kami mengadakan tes seperti pap smear dan kesehatan reproduksi lainnya. Jadi berkat dukungan dari stakeholder, kami di LPP Malang ini untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan khususnya perempuan bisa kami atasi atau berikan sesuai dengan yang seharusnya kita berikan atau mereka terima. Pendampingan diberikan kepada WBP yang sedang hamil dan melahirkan selama berada dalam masa tahanan. Mereka juga diberikan kesempatan merawat anak selama 3 tahun, salah satunya untuk memberikan hak ASI eksklusif dan pengasuhan hingga usia 3 tahun. Bagi para WBP yang membawa anak, ditempatkan di blok khusus berbeda dengan WBP lainnya, agar mereka memiliki keleluasaan dalam mengasuh, merawat, dan juga menyusui anak. Ini karena sudah diamanatkan undang-undang ya. Nah, itu ada blok khusus Pak untuk penampungan mereka. Dan karena di sana itu saya dapat informasi itu ada ibu hamil 1, kemudian ada bayi 3. Dan ini kenapa Lapas Perempuan Malang itu memang harus menjadi bukan hanya contoh ya, tapi bagaimana memberikan dalam praktek itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sana ada dokternya Pak, yang senantiasa memberikan ya itu kesehatan reproduksinya, ya kesehatan khusus untuk menyusui, ibu hamil, bagaimana menu makanannya. Ini semua diatur sehingga jangan sampai ya artinya bahwa mereka di sana ini bertambah buruk, Pak. Pendampingan dan fasilitas layanan khusus bagi kelompok rentan di lapas turut dirasakan oleh warga binaan D yang memasuki tahun ketiga sebagai WBP Lapas Perempuan 2A Malang. Awal ia mendekam di lapas dalam kondisi hamil hingga melahirkan. Ya saya pas posisi masuk ya sedang hamil. Terus saya melahirkan di sini, terus habis itu kan ditanyain ada keluarga yang jaga enggak, ya saya ada keluarga tapi sudah tua, jadi ada kebijakan di sini boleh merawat anaknya, kan di sini bisa menyusui sampai 2 tahun kan kalau ASI full, kalau anaknya sampai pulang umur 3 tahun, jadi kan saya full ASI. Saya di sini dikasih fasilitas khusus, ditaruh di ruangan ibu dan anak sendiri, terus fasilitas susu itu dapat jatah setiap bulan sama Pampers. Terus imunisasi anak saya juga mulai awal sampai akhir itu lengkap, Pak. Untuk meningkatkan layanan bagi para WBP, pihak Lapas Perempuan 2A Malang juga memikirkan dampak psikologi terhadap para WBP, terutama terkait dengan hubungan WBP dengan keluarga. Seperti yang dirasakan oleh FD, warga binaan yang harus menjalani hukuman selama 10 tahun. Hal-hal yang menurut saya sangat mendukung saya selaku narapidana perempuan, ada beberapa inovasi, karena saya ini pidananya lama, inovasinya antara lain kunjungan khusus anak di hari Minggu ketiga setiap bulannya. Nah, dengan kunjungan khusus anak ini saya bisa bertemu secara pribadi dengan anak saya tanpa gangguan dari pengunjung lain, artinya pengunjung saya yang lain. Saya bisa berinteraksi dengan anak saya bisa bawa buku pelajarannya ke sini, bertanya, dan ya quality time dengan anak saya. Kebetulan anak saya hanya 1. Lapas Perempuan 2A Malang juga menyediakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Mulai dari kegiatan merajut, membatik, bercocok tanam, tata boga, serta membuat aneka kerajinan.
Lapas ini juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja agar warga binaan selain mendapat keterampilan juga memperoleh sertifikasi pelatihan sebagai modal mereka hidup mandiri nantinya. Keterampilan yang dimiliki atau yang didapat oleh warga binaan kami itu hasil kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, diantaranya dengan BLK Singosari maupun BLK Wonojati, juga dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Kota Batu, yang dimana mereka selain berupaya memberikan skill kepada mereka berupa keterampilan yang diminati, juga membantu untuk pemasarannya. Kini, makna lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai penjara kelam yang merampas hak-hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan atau hak khusus lainnya. Lembaga pemasyarakatan telah berubah menjadi tempat pembinaan untuk mengayomi agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan. Termasuk salah satunya adalah upaya pemenuhan hak asasi warga binaan perempuan yang secara kodrat memiliki kebutuhan khusus. Terkurungnya warga binaan perempuan dalam lembaga pemasyarakatan tentunya membatasi akses terhadap kebutuhan tersebut. Disinilah peran negara dibutuhkan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan layanan memenuhi kebutuhan tersebut sebagai upaya menjalankan hak asasi manusia.